Selamat pagi, saya ucapkan buat kita semua. Bertemu kembali kita pada pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, kompetensi dasar 312, menganalisis berbagai bearing, seal, gasket, dan hoses, merawat berbagai bearing, seal, gasket, dan hoses. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bearing. Sekarang kita akan mempelajari seal. Baik, apakah seal itu? Atau sebelum kita ke definisinya, apakah ada anakku sekalian sudah mengenal seal? Nah, inilah dia seal. Barangkali sebagian di antara kalian sudah pernah melihatnya, namun namanya tidak tahu ya. Seal adalah komponen pada alat mekanikal yang berbentuk bulat seperti karet gelang yang terbuat dari karet yang berfungsi untuk menahan fluida, debu, dan lain-lain. Jadi dia bisa menahan fluida. Fluida itu bisa berupa zat cair ya. Bisa berupa minyak rem, bisa berupa oli ya. Tuh. Fungsi dari seal itu yaitu yang pertama menjaga kebocoran pelumas atau lubrikasi. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bearing. Bearing itu kan dan poros perlu dengan pelumasan oleh oli. Jadi di sini perlu diletakkan seal. Ya, seal inilah yang menjaga kebocoran antara poros dan bantalan dan oli. Sehingga oli itu tidak keluar apabila bantalan dan poros bekerja. Yang kedua, menjaga kotoran dan material lain masuk ke sistem. Ya. Ketiga, memberikan batasan cairan supaya tidak tercampur. Melapisi permukaan yang tidak rata. Lalu menjaga agar komponen tidak cepat rusak. Inilah 5 fungsi dari seal tersebut. Jenis-jenis seal ada 2. Yang pertama adalah static seal. Static seal digunakan pada permukaan yang tidak ada gerakan pada 2 permukaan yang dilapisi. Yang termasuk static seal adalah o-ring seal, gasket, dan liquid gasket. Seperti ini dia, o-ring seal, gasket, dan liquid gasket. Inilah jenis-jenis seal yang digunakan, artinya tidak ada gerakan pada 2 permukaan yang dilapisi. Contoh lain dari static seal ini dapat saya tunjukkan kepada anakku sekalian. Ini dia tampilannya. Gambar di atas merupakan static seal. Di manakah penggunaannya pada engine? Ayo anak-anakku sekalian, di manakah penggunaan dari seal berikut pada engine? Mulai dari sini. Ini kita lihat di mana? Ya, mungkin sebagian tahu, sebagian tidak ya. Ini merupakan packing ya, packing yang diletakkan antara decksel atau kepala silinder dengan intake manifold. Kalau ini perapat atau gasket yang dipasang antara decksel dan exhaust, begitu ya. Static seal ini juga yang berikutnya adalah ini packing decksel, diletakkan antara decksel dan blok silinder. Nah, demikian seterusnya. Mengapa disebut atau komponen-komponen ini disebut static seal? Karena perapat ini digunakan untuk merapatkan 2 komponen engine atau 2 komponen mesin yang tidak bergerak satu sama lain ya. Dia tetap. Contohnya seperti ini. Blok silinder dan decksel dia tidak bergerak. Ya, itulah makanya disebut dengan static seal. Yang kedua, macam-macam seal atau jenis-jenis seal yang kedua adalah dynamic seal. Dynamic seal dipakai pada komponen yang bergerak atau permukaan satu dengan lainnya, sedangkan yang termasuk dynamic seal adalah pertama o-ring seal, lip seal, dual cone seal. Nah, ini macam-macam. Kita lihat o-ring seal. Definisinya,
Sebuah o-ring adalah bentuk cincin yang sangat lunak yang terbuat dari bahan alami atau karet, sintetik, atau plastik. Dalam pemakaiannya, o-ring biasanya dikompres antara dua permukaan sebagai seal. O-ring sering disebut sebagai static seal yang fungsinya sama dengan gasket. Untuk penyekat pada aplikasi yang bertekanan tinggi di atas 5.500 kPa atau 800 PSI. Ya, ini juga o-ring ini sering digunakan untuk yang bertekanan tinggi seperti bahan bakar ya, yang bertekanan tinggi, sering disebut juga o-ring ini. O-ring ini ditambahkan dengan backup ring untuk mencegah kebocoran yang ditimbulkan oleh adanya celah dua permukaan. Nah, seperti ini dia, o-ring ini ditambahkan dengan seperti ini ya, backup ring untuk mencegah kebocoran yang ditimbulkan oleh adanya celah antara dua permukaan. Sehingga untuk memperpanjang usia o-ring ya, tambahkanlah backup ring. Seperti ini dia backup ring. Yang kedua adalah lip seal. Lip seal adalah jenis dynamic seal yang banyak digunakan pada konstruksi alat berat. Lip seal memikul semua jenis kondisi pengoperasian dan mencegah tidak beroperasinya mesin karena panas yang diakibatkan gesekan atau juga mencegah bercampurnya pelumas atau cairan. Nah, seperti ini bentuknya ya. Mungkin pernah ada yang lihat seperti ini juga ya. Kadang ada juga dibuat di sini ya. Gelang juga dalamnya. Ya, yang ketiga adalah duocone seal. Duocone seal dibuat untuk menjaga kotoran tidak masuk ke dalam sistem dan menjaga kebocoran cairan pelumas pada area yang luas. Duocone seal harus bisa menahan karat yang lebih lama. Dengan demikian, perawatan duocone seal lebih bisa menahan kebengkakan shaft, end play, dan beban yang tiba-tiba. Nah, seperti ini bentuknya. Kita akan melihat penggunaannya dynamic seal ini pada dunia otomotif. Nah, kita perhatikan benda apakah ini atau komponen engine apakah ini. Nah, di sini diletakkannya seal, ya, seal yang dinamakan dengan dynamic seal. Nah, ini komponen daripada transmisi. Nah, ini akan dipasang namanya output shaft. Nah, mengapa dinamakan dynamic seal? Karena ada dua buah benda yang dirapatkan dengan seal ini, tetapi benda itu bergerak. Poros itu kan bergerak. Nah, dinamakanlah penyekat ini atau perapat ini atau seal ini dinamakan dynamic seal. Apabila kedua buah benda atau kedua buah komponen itu saling bergerak atau satu juga bergerak, itu dinamakan dengan dynamic seal. Baik. Penggunaan yang kedua, dynamic seal yang kedua, kita jumpai di shock absorber ya, shock absorber. Nah, seperti ini. Atau shock breakers, kalau sering disebut di bengkel shock breakers. Nah, shock breakers ini kan pekerjaannya naik turun ya, naik turun begini. Di dalam ini kan ada cairan atau fluida ya. Untuk mencegah fluida ini keluar karena akibat dari tertekannya shock breakers ke bawah, dipasanglah seal. Nah, seal ini dinamakan dynamic seal. Mengapa? Karena dia kan bergerak, komponen ini. Ya. Bukan seal itu yang bergerak, tapi komponen ini yang bergerak. Nah, itulah dinamakan dengan dynamic seal. Ini juga sering kita lihat shock breakers di sepeda motor, kan ada juga sepeda motor. Yang ketiga, penggunaan dynamic seal dalam engine ya, pada kendaraan. Ini kita lihat di mana ini? Komponen apa ini anak sekalian? Siapa yang sudah tahu? Ya, ini komponen as tarik ya, as tarik. Ini tromolnya, ini asnya. Dan di sini akan kita jumpai seal roda belakang. Nah, ini kan berputar, roda kan berputar, poros ini tentu berputar. Nah, untuk mencegah daripada oli keluar, dibuatlah seal ini. Nah, mengapa dinamakan dynamic seal? Karena memang poros itu berputar, ya, di antara dua permukaan yang berputar. Kalau static seal tadi tidak, dua permukaan yang tetap. Contohnya packing decksel antara decksel atau kepala silinder dengan blok. Kepala silinder dengan blok kan tidak bergerak. Nah, itulah dinamakan dengan static seal.
Ya, itulah perbedaan antara static shield dan dynamic shield. Ya. Baik anak-anakku sekalian, kalian dapat mengikuti atau mengulang-ulang video ini sehingga dapat dimengerti. Untuk pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih dan salam sehat.